Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa zidna ilman wa zidna ilman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sahabat Al-Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan contohkan kembali surah Al-Falaqnya ya. Disimak dan kemudian nanti kita akan membedah kaidah-kaidah tajwidnya. Kenapa surah Al-Falaq? Kenapa surah An-Nas? Nah, ini kan pertanyaan menarik ya. Surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini memiliki julukan Al-Mu'awwidhatain, 2 surah perlindungan. Jadi kamu bisa bayangkan, Rasulullah SAW saja itu pernah sakit parah ya, oleh karena santet ya atau teluh ya, yang dikirim oleh orang-orang Yahudi yang teramat jahat dan juga iri dengki kepada beliau SAW. Maka di tengah sakitnya karena santet itulah kemudian Rasulullah mendapatkan wahyu ya untuk membacakan surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Maka kalau kita membiasakan diri membaca kedua surah ini di setiap pagi dan petang, insya Allah kita pun juga akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk memaksimalkan perlindungan itu, untuk memaksimalkan perlindungan itu tentu kita juga perlu lebih efektif lagi di dalam membacanya ya. Tentu harus tepat di dalam membacanya agar betul-betul Allah melindungi kita semuanya. Oleh sebab itulah kita juga perbaiki bacaan Al-Qur'annya di surah Al-Falaq ini. Setuju ya? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Baik, sahabat Allah yang Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua, alhamdulillah kita sudah membahas tentang beberapa kaidah ya. Di antaranya makharijul huruf dan juga sifat-sifatnya. Kemudian juga kita sudah membahas tentang kaidah ikhfa ya, di ayat yang kedua, min syarri ma khalaq. Baik. Sebelum saya lanjutkan ke ayat berikutnya, saya ingin ingatkan sekali lagi biar lebih mantap buat kamu yang lagi belajar memahami tentang ikhfa. Oke ya. Baik. Di sini ada kalimat min syarri ma khalaq. Oke, ya. Jadi pengulangan itu bisa saja membantu kamu yang sedang menguatkan pemahaman terkait dengan ikhfa. Bisa juga membantu memfasilitasi teman-teman yang baru bergabung. Gitu ya. Makanya kalau bisa sih dari awal teman-teman udah ngajakin yang lainnya gitu ya. "Ayo ayo jangan terlambat nih ya." Walaupun hari ini kita terlambat ya live. Ada kendala dengan perangkatnya tadi, jadi mohon dimaafkan ya. Mungkin ada yang mencari-cari, "Ini mana belum live?" Mungkin ya, wallahu alam, ini pede banget sih katanya Pak Ambia ini. Ya, baik. Jadi tadi, kameranya tidak connect dengan laptop ya, makanya kita lewat 10 menit ya. Jadi mohon dimaafkan kalau yang, kadung mencari-cari ya. Oke, baik. Jadi teman-teman oke, ajak-ajak juga yang lain biar, kita efektif pembahasannya, tidak bolak-balik ya. Oke, eee, ikhfa, apakah itu ikhfa? An-nutqu bil harfi bi sifati bainal idhari wal idgham. Arin 'anit tasydidi ma'a baqa'il ghunnati fil harfil awal au fil harfil mukhfa, ya. Oke. Apakah itu ikhfa? Jadi ikhfa itu adalah mengucapkan huruf di antara idhar dan juga idgham. Nah, makanya saya selalu katakan ya, kalau kita belajar ikhfa itu harus belajar idhar dulu dan juga belajar idgham dulu. Nah, kemarin saya sudah berikan ilustrasi yang sederhana ya. Kalau idhar itu makhrajnya masih di tempatnya. Kalau idgham itu makhrajnya udah pindah ke makhraj yang baru, ya. Makhraj itu bayanginnya rumah gitu ya. Jadi kalau idgham itu rumahnya masih di tempat yang sama, kalau idgham itu rumahnya udah pindah ke rumah pasangannya, gitu ya. Jadi kalau idhar masih di rumahnya dalam pengertian belum ada ikatan apapun, gitu ya, dengan pasangannya, masih di tempatnya, masih lajang nih ya. Sementara kalau idgham tuh dia sudah kawin tuh ya, sudah masuk ke tempat pasangannya ya. Nah kalau ikhfa itu dia asatru, dia menutupi, baru
di depan rumah baru ketok pintu. Ah, gitu ya. Itu asatru tuh. Jadi kalau huruf nun yang asalnya ada di ujung lidah bertemu dengan langit-langit an, in, un, ya, maka dia akan mengetuk pintu rumah huruf yang akan dihadapinya. Nah, gitu ya. Contohnya kalau di sini adalah huruf nun bertemu dengan huruf shin ya. Oke, jadi di sini huruf nun bertemu dengan huruf shin. Ah, gitu ya. Huruf nun bertemu dengan huruf shin, maka berarti nun yang tadinya ada di ujung lidah kita, ya. Huruf nun yang tadinya ada di ujung lidah kita bertemu dengan langit-langit, oke. Maka sekarang ujung lidah kita, ya, itu sudah mulai mengurangi perannya karena dia sudah berada di depan rumahnya huruf shin. Di manakah huruf shin itu? Huruf shin itu keluarnya dari tengah lidah yang diangkat ke langit-langit. Sya, ya. Maka min syarri. Tidak di ujung lidah lagi, tidak min syarri, tapi min syarri. Min syarri ma khalaqa. Min syarri ma khalaqa. Ya, baik. Itu yang pertama. Kemudian, ya, di saat kita membaca ikhfa, ma'a baqail ghunnati, fil harfil awal atau fil harfil mukhfa, maka berarti di sini huruf nunnya itu punya sifat gunnah yang harus tetap dipertahankan ketika menghadapi huruf shin, ya. Bagaimana gunnah itu ada dua syaratnya, kemarin sudah saya jelaskan. Syarat yang pertama itu ditahan suaranya selama 2 harokat. Min, tuh ya. Min. Yang keduanya harus keluar dari rongga hidung. Sengau, ya, berengengeng ya wong Jawa, ya. Upami orang Sunda mah itu ngirung. Nah, gitu ya. Baik, rasanya kalau dekat Malaysia pun sama ya dalam bahasa Indonesia sengau. Jadi suara yang keluar daripada rongga hidung. Kecuali kalau ada sebutan tersendiri, boleh kawan-kawan dari Malaysia, Singapura kah, Brunei kah, type dekat kolom komen. Ah ya. Baik. Kemarin ada yang nanya bagaimana memastikan bahwa gunnahnya itu benar-benar keluar dari hidung katanya gitu ya. Cukup disentuh hidungnya, kerasa ada getaran, itu berarti sudah efektif. Min syarri min syarri ma khalaq. Baik, ditahan 2 ketuk ya. Min syarri ma khalaq. Oke, baik. Huruf ro pun juga sudah dibahas. Kemarin ada yang kena prank katanya ya. Syarri di sini walaupun ada tasydid tapi lihat dia bertanda kasrah sehingga dia dibacanya tipis saja terakik ya. Syarri, tidak syaruri, syaruri apalagi di-combine misalnya syaruri, tidak juga ya, agak susah ya. Min syarri ma khalaq. Gitu ya. Kha-nya di sini ada huruf isti'la, ini dibaca dengan suara tafkhim, menebal. Kullul musta'la mufakhamah. Setiap huruf isti'la itu tebal dan menebalkan ya. Kha. Pangkal lidahnya diangkat tuh. Kalau bunyi tebal itu pangkal lidahnya diangkat ya. Ma khalaqa ya. Baik. Qalqalahnya insyaallah semuanya sudah mafhum. Ya, qalqalah itu ada 2, saya melakukan pembagiannya. Yang pertama adalah qalqalah sughra dan yang kedua adalah qalqalah kubra. Qalqalah sughra itu kalau dia hurufnya bertanda sukun, ya, itu qalqalah sughra tuh ya. Baik. Kalau qalqalah kubra, ya, itu hurufnya bertanda tasydid. Jadi sederhananya kalau qalqalah sughra itu mau di tengah, mau di ujung, kalau hurufnya bertanda sukun, maka boleh saja kita sebut dia sebagai qalqalah sughra, ya, atau yang disukunkan. Nah, sementara kalau ada huruf qalqalah yang disukunkan itu bertanda tasydid, yang disukunkan bertanda tasydid karena waqaf gitu ya, maka dia dibacanya kubro atau berat. Dia harus dijeda dulu sebelum qalqalah. Misalnya pada kalimat watabba ya. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Wa tabb. Gitu ya. Jadi sebelum dijeda itu sebelum dikolok-kolok kan dijeda dulu ya. Kan biasanya kalau kan langsung ya, wa tabb. Sekarang mah dijeda dulu. Wa tabb. Syaratnya kalau ada tasydid. Kalau nggak ada tasydid langsung. Makanya kalau di ayat yang kedua surat yang sama Al-Habdu, langsung dia. Tidak semua ayat dibaca yang sama dengan ayat yang pertama.
Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nggak begitu ya. Ayat pertama saja. Ayat kedua dan seterusnya itu tidak perlu dijeda dulu. Kenapa? Karena nggak ada tasydidnya ya. Jadi ayat kedua mah begini, "Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab." Tuh. Sama halnya seperti surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad. Jangan ditahan dulu. Qul huwallahu ahad. Nggak usah ya. Pernah juga saya mendengar ya ada yang bacanya itu ahad gitu ya. Memang ada 2 ya, fenomena kesalahan ketika membaca ikhfa itu. Kalau ikhfanya nggak hilang, ikhfanya itu suka berlebihan gitu ya. Kalau yang ikhfanya hilang mungkin dia paham, ya kan? Kalau ikhfanya bertambah gitu ya, jadi ahad, mungkin dalam benaknya macam lebih enak kalau ditahan gitu, padahal mah tidak juga ya. Ahad itu lebih ringan, lebih natural gitu ya, lebih alamiah gitu bunyinya. Jadi jangan sampai berlebihan. Maka di sini juga sama, min syarri ma khalaq. Tuh, ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Tuh ya, baik. Jadi itu dia qalqalahnya ya. Berikutnya ketemu lagi dengan ikhfa ya. Pada kalimat wa min syarri sama ya. Wa min syarri ghasikin idza waqab ya. Baik. Wa min ditahan 2 ketuknya di sini ya. Wa oh, oke tidak kelihatan. Wa min wa min ditahan di waminnya wa min kemudian ketukan ketiganya pada bunyi sya, ya. Ketukan ketiganya itu pada saat mengucapkan bunyi huruf sya-nya. Nah, ini dia ya. Jadi wa min sya, kalau saya pindahkan tulisannya ya supaya kelihatan begini. Hmm, misalnya saya tulis, nah di depannya ya. Oke. Maka huruf nun sukunnya kita tahan 2 ketuk. Wa min syarri wa min syarri dah. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Syarri sekali lagi syarrinya dia tidak dibaca tebal ya. Dia dibaca tarkik saja dia tipis ya. Syarri ghasiqin ghasiqin. Nah, sekarang kita fokus membahas kata ghasiqin ya. Baik, sahabat Al-Quran, kata ghasiqin ya, kata ghasiqin itu diawali dengan huruf ghain ya. Huruf gha-nya pastikan dia dibaca menebal karena memiliki sifat isti'la. Ya. Ingat biar hafal nih, kullul musta'la mufakhama. Kullul musta'la mufakhama. Setiap huruf isti'la itu tebal dan menebalkan, tapi nggak menyebalkan kayak kamu. Ya, ghasiqin. Bagaimana sih cara menebalkan huruf isti'la itu? Nah, ini pertanyaannya. Menebalkan huruf isti'la itu dengan cara mengangkat pangkal lidahnya ya. Jadi kalau ini lidah nih ya, ini lidah, ini bagian tengahnya, ini bagian pangkalnya. Nah, ini diangkat begini ya. Nah, diangkat seperti ini, maka dia diangkat ke atas langit-langit, dia akan melahirkan efek menebalnya suara gitu ya. Jadi gha. Dari mana huruf gha-nya keluar? Ya, dari adnal halqi. Jadi kalau kita bicara tentang al-halqu ya, tenggorokan itu ada 3. Ada adnal halqi, ada wasatul halqi, ada aqsal halqi. Awas, nggak ada yang as-sudur gitu ya, tidak ada ya. Oke, apalagi as-sutur, tidak ada ya. Yang ada itu makhraj paling jauh itu dari aqsal halqi. Ya, aqsa itu kan aqsa itu kan masjid yang jauh, gitu ya. Baik, jadi ingat saja makhraj yang paling jauh itu adalah aqsal halqi. Di tengah-tengahnya nanti ada wasatul halqi, tengah tenggorokan, dan yang terdekat dengan pangkal lidah itu adalah adnal halqi, tenggorokan terdekat. Huruf ghain keluar dari sana, gha, ya. Oke, satu lagi nanti yang keluar dari tempat yang sama yaitu adalah kha.
karena dia bersempadan, berbatasan dengan, pangkal lidah, tidak jarang dia ada getarannya. Kalau huruf kha maksud saya ya, kha, kha ya. Sebagian menyebutnya mirip seperti suara dengkuran, gitu ya. Walaupun nggak sama persis ya, memang suara dengkur saja juga kan beda-beda ya. Sekurang-kurangnya ada 5 jenis dengkuran, gitu ya. 5 jenis dengkuran ya, kalau, ada teman saya, kawan saya Ustadz Agus Salim, ini beliau biasa fasih sekali mencontohkan 5 jenis dengkuran. Kalau saya nggak bisa nyontohin ya, karena saya nggak pernah mendengkur kalau tidur ya. Alhamdulillah nggak pernah mendengar. Tapi kalau tetangga saya itu dengar katanya suara dengkurannya ya. Maksudnya tetangga sebelah ya. Oke, sahabat Al-Quran dirahmati Allah SWT. Gha, kalau gha itu dia clean, tidak ada suara getaran ya. Kemudian dari segi nafas, huruf ghain itu ya, itu dia tidak mengalir. Jadi tidak ada nafas yang keluar, clean dia, bersih ya. Makanya kalau huruf ghain itu dia tidak termasuk hamas tuh, tapi dia huruf jahr, gha ya. Tidak ada yang keluar gitu, tidak gha gitu ya, tidak gha tidak keluar, tapi bersih sekali dia, gha. Gha, ghi, ghu, bal. Dan ingat huruf ghain kalau disukunkan atau sukun, dia tidak ada qalqalahnya loh yang keluar, ya. Jadi tidak mantul. Misalnya pada kalimat maghdubi, ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tuh, ghairil maghdubi 'alaihim. Jangan sampai ghainnya itu memantul, tidak. Ghairil maghdu. Kenapa huruf ghain aja mantul gitu ya? Saya suka bingung sendiri sebetulnya kadang-kadang ya. Kenapa ada yang suka mantul-mantulin huruf ghain gitu ya? Atau jangan-jangan di antara kamu ada juga nih pelakunya nih ya? Ayo jujur. Huruf ghain itu kita teh udah hafal sebetulnya ya, dia tuh bukan huruf qalqalah gitu ya. Entah karena tidak sadar, entah karena kebiasaan, atau ada yang parah nih. Kayaknya lebih lebih mantap katanya gitu ya, kalau huruf ghainnya itu mantul gitu ya. Kayaknya lebih fasih gitu, wah ini parah nih. Kalau ada yang mengira kalau huruf ghainnya itu lebih lebih fasih itu dengan cara mantul gitu ya, enggak ya. Ghain itu justru nikmat itu kalau dia, hamas, tidak ada nafas yang keluar, kalau dia rokhawah, ya suaranya mengalir, kalau dia isti'la, bunyinya menebal, itu lebih nikmat, itu huruf ghain. Jadi kenikmatan huruf itu jadi gini, Allah itu udah merancang segala sesuatunya ini cukup indah gitu ya kan. Artinya ketika huruf ghain itu dengan sifatnya hamas, rokhawah, isti'la, secara fitrah itu dia udah pas di telinga kita gitu. Pasti yang dengernya akan nyaman. Sama halnya kayak qalqalah tadi gitu ya. Jadi kalau orang baca qalqalahnya pas gitu, itu memang udah dirancang telinga kita itu, sensitivitasnya bagus. Kalau orang baca qalqalahnya pas, telinga kita pasti nyaman, hati kita juga adem gitu ya. Kan kalau baca qalqalahnya hilang misalnya gitu ya, coba dengerin, misalnya Anda bayangkan ya, kalau lagi sholat, terus ya di belakang imam gitu, imamnya tiba-tiba baca qul hunya gini nih, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kira-kira gimana telinga ya, gimana hatinya gitu. Pasti ada yang ngedumel gitu, ada yang kurang, gitu, yang greget banget pastinya, gemes gitu ya. Bahkan pernah ada yang nanya sama saya gitu, nanyanya tuh gini, "Eh, Pak Amir bukannya tadi sholat berjamaah bareng sama kami?" Gitu kan ya. "Iya, terus kenapa?" "Kenapa itu bacaan imamnya nggak dibenerin?" Katanya gitu ke Pak Ambia gitu ya. Lah, saya bingung, gimana cara benernya baca imam coba? Ya, sementara bacaan imamnya salah semua kan. Teman-teman kalau yang pernah belajar tahsin gitu ya, yang belajar tahsin aja kadang-kadang 1 semester nggak beres-beres gitu kan. Lah kalau beresin bacaan imam gitu ya, itu masa harus 1 semester sholatnya nggak beres-beres kan? Ya, jadi bukan saatnya kalau benerin bacaan sholat ketika sholat itu gitu ya. Misalnya qul huwallahu ahad, imamnya nggak qalqalah, apa kemudian saya gitu kan. Kan jadi lucu gitu kan ya, atau mungkin subhanallah gitu kan ya. Nah, kalau bilang subhanallah lagi ya, imamnya bingung, "Apa salah saya?" kata dia gitu. Nah, jadi, apa namanya, memang bagusnya di satu masjid itu kalau menunjuk imam, ya imam yang bacanya sudah fasih gitu ya. Baik.
Kembali lagi ke sini ya, ghasiqin. Jadi huruf ghain ketika sukun itu sekali lagi hati-hati jangan sampai ikut mantul ya. Maghdubi tidak maghe gitu ya. Maghdubi dia mengalir tuh ya. Jadi kalau dari segi sifat, suaranya huruf ghain itu dia suaranya tidak boleh diputus apalagi memantul. Tidak maghdubi, tidak maghe tuh. Diputus saja nggak boleh apalagi sampai mantul. Tidak maghdubi. Apalagi maghdubi. Oke, ikut saya latihannya ya. Magh magh gha li lu ya. Ghana ghana ghauna ghuna ghaina ghina ghauna ghana ghauna ghuna ghaina ghina gaghna gaghna ya, baik. Saya coba, contohkan bagaimana pengucapan, huruf ghainnya ya, baik. Ghana, ghauna, ghuna, ghaina, ghina, gaghna. Nah, ini saya punya, apa namanya, latihan huruf ghain ya. Ini dari buku saya sendiri ya, teman-teman ya. Jadi saya tidak pakai buku orang lain. Nah, ini huruf ghain. Nah, ini dia ya. Oke, huruf ghain. Jadi saya buat ringkasan saja. Huruf ghain itu keluar dari tekak bahagian atas atau tenggorokan bagian atas ya. Dengan suara mengalir ya. Yang tebal isti'la dan mengalir lembut rokhwa ya. Jadi saya ambil sifat-sifat huruf yang dominan saja ya. Nah, ini ada gambar makharijul hurufnya ya. Baik. Nah, ini dia gambar makharij hurufnya, kemudian diterangkan makharij dan juga sifat-sifatnya yang dominan. Kemudian nah, ini hurufnya, latihannya nanti coba kita lihat. Ghana, ghauna, ghuna, ghaina, ghina, gaghna, gaghna. Nah, ya, di sini tidak boleh memantul pada saat dia sukun. Nah, ini dia ya. Tidak gaghna tapi gaghna, ya. Baik, saya ulang coba. Teman-teman boleh ngikutin ya, sahabat Al-Qur'an. Ghana, ghauna. Ini sekalian mengkonsistenkan bacaan panjang, ya, bacaan panjangnya konsisten 2 harokat, kemudian melatih juga huruf diftong atau huruf lin, ghauna, ya, ghauna, biar biasa membaca huruf-huruf yang lembut, ya. Mungkin ada sebagian orang yang susah membaca huruf lembut, huruf lin ya, karena hari-harinya biasa kasar. Enggak ya, ada juga yang biasa lembut, tapi baca huruf lembut ini tidak semua sederhana ya. Makanya saya bikin formulanya begini ya. Ini sebetulnya saya ambil dari, Muqaddam dulu kalau yang pernah belajar tuturutan, zaman saya kecil ya. Ada yang sejaman nggak dengan saya. Waktu saya kecil itu saya belum mengenal Iqra ya. Saya mengenalnya metode Baghdadiyah Muqaddam, ya. Yang alif Jabar A, alif JRI, alif PSU gitu kan ya. Itu kalau orang Jabar. Kalau orang Jateng mungkin alif Jateng A, alif CRI, alif PSU gitu ya. Oke, ada juga yang belajar alif fathah A, alif kasroh I, alif dhammah U, gitu ya. Kayak lagunya Basurit gitu ya. Teman-teman pernah dengar lagunya Basurit nggak? Awas jangan bilang tak gendong ya. Lagunya Basurit itu yang paling famous itu ada 2 ya, Tak Gendong sama apa tuh, Bangun Tidur. Nah, itu lagu yang tidak produktif tuh ya. Bangun tidur, tidur lagi. Nah, tapi kalau di pelatihan untuk guru-guru saya biasanya beri contoh ya, Mbah Surip itu sebenarnya luar biasa ya, almarhum ya. Itu beliau sekali waktu pernah punya kerinduan yang teramat dalam untuk pergi ke Baitullah. Jadi siapa saja orang Islam, ya, selagi dia punya iman yang baik, pasti dia punya kerinduan ke tanah suci gitu ya, untuk pergi haji atau sekurang-kurangnya umroh lah begitu ya. Nah, di tengah-tengah kerinduannya, beliau itu menulis sebuah, lagu judulnya tuh Ayo Ngaji. Nah, itu ngingetin saya waktu saya dulu kecil belajar ngaji gitu ya. Alif fathah A, alif kasroh I, alif domah U, A, I, U. Tuh, begitu tuh, ya lagunya Mas Rida. Ada yang pernah dengar nggak nih? Jangan-jangan nggak pernah ya? Karena dulu waktu di TV itu paling-paling yang diputarnya cuman 2 ya, Tak Gendong atau, apa namanya, tadi Bangun Tidur itu ya. Mbak Surip yang mana? Jangan-jangan ada yang nggak kenal gitu ya, googling aja lah gitu kan ya, yang rambutnya gondrong, pakai gitar gitu kan ya, tak gendong ke mana-mana. Nah, beliau pernah bikin lagu itu, alif fathah A gitu ya, ba fathah ba kasroh bi, ba dhammah bu, babi bu, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah, karena nggak belajar tahsin Mbak Surip ya, jadinya alhamdulillah, harusnya alhamdulillah.
Baik, kembali lagi ke sini. Jadi ghauna itu dibacanya lembut. Ghana, ghauna, ghuna, nah, ini saya ulang. Ghana, ghauna, ghuna, ghaina, ghina, gaghna. Tuh, nanti ada lanjutannya. Ghan, ghani, gaghna, minal mudni, maghighan, ghani, gha. Ya, saya buatkan 3, ini sekaligus rumusnya. Kalau yang mau belajar irama juga bisa di sini. Ghan, ghani, gaghna, minal mudni, maghighan, ghani, gha. Nah, gitu ya. Ada juga yang belajarnya pakai irama nahawan. Boleh, ya kan? Ghana, ghauna, gimana ya? Nahawan pertama, ghana, ghauna, ghuna, ghaina, ya, saya ulang. Ghana, ghauna, ghuna, ghaina, ghina, gaghna. Ghan, ghani, gaghna, minal mudni, maghighan, ghani, gha. Yang ketiganya. Ghan, ghani, gaghna, minal mudni, maghighan, ghani, gha. Nah, gitu ya. Jadi, coba dengarkan ini. Ghana, ghauna, ghuna, ghaina, ghina, gaghna. Ghan, ghani, gaghna, minal mudni, maghighan, ghani, gha. Ghan, ghani, gaghna, minal mudni, maghighan, ghani, gha. Nah, gitu ya kalau pakai irama nahwan. Ada juga yang mintanya pakai irama kurdi, boleh. Bisa juga gitu kan ya. Ghana, ghauna, ghuna, ghaina, ghina. Sebentar sebenarnya. Kadang-kadang perlu pancingan dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, gitu ya. Baik. Ghana, ghana, ghauna, ghuna, ghaina, ghina, gaghna. Ghan, ghani, gaghna, minal mudni, maghighan, ghani, gha. Ghan, ghani, gaghna, minal mudni, maghighan, ghani, gha. Nah, boleh saja ya, iramanya sih kembalikan kepada selera, gitu ya. Jadi mau pakai irama yang mana saja, selagi kaidah tajwidnya diikuti, itu nggak ada masalah. Ma fi musykilah ya. Yang terpenting sekali lagi adalah kaidah tajwidnya. Nah, kecuali kalau dia baca dengan irama, memaksakan diri sehingga tajwidnya kemudian dikalahkan, haram. Gitu ya. Sebagaimana pendapat ulama-ulama kita yang alim ya, yang memiliki rasa takut yang hebat kepada Allah Subhanahu wa taala, saking hati-hatinya mereka, mereka menjaga diri, gitu ya, untuk tidak melebih-lebihkan bacaan Al-Qur'an hanya karena ingin ngejar irama, tajwidnya kemudian ditinggalkan. Boleh menggunakan irama ya, yang 7 itu, atau jangan-jangan kalau kamu jadi 8. Kan kalau kita belajar irama ya ada bayati, ya kan? Ada soba, ada hijaz, ada jiharkah, ada rosta, ya kan? Ada nihawan, ada sika. Jangan-jangan kamu namain yang ke-8 jadi saka. Saka hoyong, saka daek ya, sakarepe dewek, kalau wong Jawa gitu kan, saka inget ya, jangan jangan ya. Jadi, sahabat Al-Qur'an rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah berpesan, "Zayyinul Qur'ana bi aswatikum." Ya, indahkan bacaan Al-Qur'an itu dengan suara-suara kalian ya, walaupun ada juga yang memaknai hadis-hadis seperti ini, di antaranya ada hadis yang lain juga ya. Laisa minna, bahkan semacam ancaman ya. Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan dari umatku orang yang tidak mentagonikan atau melanggamkan atau mengiramakan bacaan Al-Qur'an. Walaupun ada juga ulama yang mensyarah kalimat, yataghanna di sana itu dalam pengertian mengiramakan bacaan Al-Qur'an itu, ya itu sesuai dengan karakter ayatnya gitu ya. Maksudnya sesuai dengan karakter ayat itu gimana? Karakter ayat itu kan ada ayat yang, bicara tentang azab ya, ada bicara tentang nikmat, tentang rahmat, tentang surga gitu ya, tentang keridhaan Allah gitu kan ya, tentang ancaman kepada orang-orang kafir ya, tentang berita gembira kepada orang-orang mukmin misalnya gitu ya. Maka bacalah ayat itu sesuai dengan karakternya, sesuai dengan makna-maknanya gitu. Kan jadi nggak relate kalau ayatnya bicara tentang nikmat gitu ya,
tapi kita bacanya kayak orang lagi ngambek gitu ya. Kamu bisa bayangin ya, kalau ada orang yang baca surat Ar-Rahman misalnya gitu ya, bacanya kayak orang lagi, marah gitu ya, seperti orang lagi ngancam gitu, ya kan jelas nggak relate gitu ya. Maka kalau baca surat Ar-Rahman, itu bisa dibawakan sekurang-kurangnya dengan 2 keadaan. Pertama, seperti orang gembira, gitu ya. Kenapa? Seakan-akan dia sedang merasakan kegembiraan dengan rahmatnya Allah, dengan rahmannya Allah, gitu ya. Atau boleh juga dengan irama sedih, kenapa? Karena dia betul-betul berada pada posisi mengharapkan rahmat itu, gitu, ya. Makanya kalau, misalnya surat Ar-Rahman dibawakan dengan nahawan, itu cocok, ya. Kalau Ar-Rahman itu dibawakan sebenarnya dengan irama apapun cocok gitu kan, tapi sesuai dengan suasana kebatinan kita, suasana hati kita gitu. Makanya yang paling enak itu sebetulnya ketika mengiramakan Al-Quran itu adalah dalam kerangka tadabbur Al-Quran. Nah, tadabbur Al-Quran itu basic-nya adalah kita mengerti gitu, ayat yang sedang kita baca itu bicara tentang apa gitu ya. Dan itu tidak jarang akan membawa kita sendiri larut dengan bacaan Al-Quran gitu ya. Dan tidak menutup peluang juga, itu akan mengajak siapapun yang mendengarnya pun juga larut dengan bacaan yang sama. Gitu sahabat Al-Quran ya. Baik, kembali lagi kepada surah Al-Falaqnya tadi ya. Oke. Surah Al-Falaq juz ke-30 tentu saja di halaman yang terakhir ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kalau di sini saya bacakan dengan irama standar saja ya. Irama yang umumnya biasa digunakan untuk yang belajar tahsin. Sebab kalau saya belajar pakai irama Bayati Kurdi nanti sekali lagi orang-orang itu lebih lebih fokusnya kepada iramanya nanti. Nah, gitu ya. Misalnya kalau saya bacakan di sini pakai irama Bayati Kurdi gitu kan ya. Nanti syarrinya, huruf sya-nya bisa jadi hilang, gha-nya nggak jadi isti'la gitu kan ya. Kan ada yang bacanya jadi gini nih, a'udzu billahi minas syaithanir rajim. Pernah saya juga, cek respon teman-teman ya, kalau ada yang bacanya seperti itu feel kita gimana sih gitu ya. Iramanya bagus, bahkan mungkin dengan suara dalam gitu ya, dengan suara apa tuh, diafragma gitu ya, suara perut bahkan gitu ya. A'udzu billahi minas syaithanir rajim. Ya, tapi tetap aja gitu nggak nyaman gitu, taste kita itu nggak dapat gitu ya. Kenapa? Karena kenikmatan bacaan Al-Quran kita itu tergantung kepada zaukul huruf. Apa itu zaukul huruf? Zaukul huruf itu adalah apa namanya, cita rasa di dalam membaca Al-Quran yang dipengaruhi oleh kefasihan kita di dalam mengucapkan huruf-hurufnya gitu. Ya, jadi kalau ada orang bacanya flat, datar gitu, tapi makhrajnya pas, itu jauh lebih nikmat berbanding mereka yang diiramakan tapi makhrajnya sifatnya berantakan, gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Itu lebih lebih bisa diterima oleh telinga kita dibandingkan dengan bismi bismillahirrahmanirrahim. Tapi kan hurufnya nggak banget gitu ya. Aduh, subhanallah subhanallah subhanallah. Oke, baik, kembali lagi ke sini ya, sobat Al-Quran ya. Wa min wa min wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Oke, ada 2 huruf isti'la yang bersanding di sini. Yang pertama adalah huruf gha, ya, dan yang kedua adalah huruf qa. Huruf gha dia dalam keadaan fathah, huruf qa dia dalam keadaan kasrah atau kasrotain ya. Maka isti'lanya itu lebih dominan yang fathah ya, lebih tebal kalau kita bicara maratibut tafkhim ya, tingkatan tafkhimnya, tingkatan ketebalannya itu adalah fathah dan domah di level 1. Ya, baik. Yang kasroh tentu di level berikutnya ya. Yang kasroh itu biasanya dia berada pada level setelah huruf isti'la sukun ya didahului oleh fathah atau dhamma biasa. Sama kayak huruf ro ya, tafkhim ro juga kan sama.
Ro kalau dia berbaris fathah atau dhamma dia level 1 tuh tafkhimnya, ya. Kalau sukun sebelumnya fathah atau dua, fathah atau dhamma level 2, ya. Baru level yang, ketiganya itu ya, yang lainnya gitu ya. Nah, maka di sini isti'la dalam keadaan kasrah itu dia levelnya di bawah ghain yang berbaris fathah tadi ya. Gha sama halnya kalau huruf ghain pun dia dalam keadaan kasrah, gha, ghi ya, gha, ghi, ghu ya. Maka yang fathah itu dia jauh lebih tebal, jauh lebih kuat ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Idza waqab. Nah, idza waqab. Ghasiqin. Qinnya dia clean, sama seperti huruf ghain. Tidak ada nafas yang keluar ya. Tidak qin, tidak qin ya. Tidak juga terlalu berlebihan quin, quin ya. Ada yang nyeklok kok. Ghasiqin, tidak qin ya, tidak terlalu dipaksakan dulu. Sakit juga ya pangkal tenggorokannya ya. Jadi cukup diangkat pangkal lidahnya, destukan dengan langit-langit, ghasiqin. Nah, itu dia cukup dia dibaca dengan suara menebal ya. Ghasiqin idza waqab. Baik, sebelum saya bahas waqab, di sini idzanya coba perhatikan i. Khafdul fakis sufla, ketika huruf dalam keadaan kasrah, yaitu, bibir bawahnya turun sedikit ya. I, i, idza, ya. Tengah lidahnya, apa namanya, bagian lidahnya itu diangkat ke atas ya. I, sama seperti hendak mengucapkan huruf iya. Iya itu kan diucapkan dengan mengangkat tengah lidahnya ya. Iya, i. Karena iya dengan i itu, maksudnya, bunyi kasroh ya, itu dia identik. I, jadi bibir bawahnya turun, idza. Nya hati-hati tidak iza. Idza. Ujung lidahnya nempel ke langit-langit. Idza, i-nya dari tenggorokan bawah, zalnya dari ujung lidah dengan, gigi seri atas. Idza, idza, idza waqab. Nah, sekarang perhatikan qalqalahnya. Ini beda banget ya sahabat Al-Quran qalqalahnya dengan di ayat pertama tuh, dan juga ayat yang kedua. Kalau ayat yang pertama qalqalahnya itu di huruf isti'la, begitu juga ayat yang kedua, tapi di ayat yang ketiga qalqalahnya di huruf istifal. Adakah perbedaan mengkolkolkan huruf qaf, ya, dia sebagai huruf isti'lah, dengan mengkolkolkan huruf ba, dia sebagai huruf istifal. Kalau isti'lah dia tebal, kalau istifal dia tipis. Nah, ini dia. Kalau huruf, ba ya. Oke. Nah, biar kelihatan semuanya, kita compare terus ya. Oke. Nah, ini dia sahabat Al-Quran ya. Jadi kalau waqoba ini qalqalahnya di huruf istifal. Tapi kalau, di ayat yang pertama, qalqalahnya itu di huruf isti'la, maka dia dibaca menebal ya. Bi rabbil falaq. Falaq, tidak falaq, tidak bi rabbil falaq, tidak. Tapi falaq. Tapi kalau di waqaba, perhatikan qalqalahnya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Tipis dia, ya. Jadi qalqalah pun juga ada tingkatan bunyinya ya. Yang isti'la dia menebal karena ada kaidahnya ya, dan yang istifal dia tipis ya. Saya ulangi, perbandingkan keduanya. Bi rabbil falaq, tebal, idza waqab, biasa aja tipis ya. Bunyinya cenderung agak-agak ke e gitu ya. Waqab. Tuh. Tapi kalau yang qalqalahnya, tebal, perhatikan ini, bi rabbil falaq. Tuh ya, seakan-akan dia ke fathah, tapi tidak falaqo, tidak falaqo, tapi betul-betul suara alami memantul. Falaqo. Ya, tapi dia menebal. Ah, itu dia bedanya ya. Ya teman-teman ya, bedanya antara qalqalah yang berada di huruf isti'la dan qalqalah yang hurufnya istifal ya. Baik, mudah-mudahan cukup jelas bisa dipahami ya. Baik. Kita sempurnakan karena di surat Al-Falaq ini mirip-mirip ya kaidahnya ya. Tuh coba lihat. Ketemu lagi dengan wa min syarri, ini ikhfa kan? Coba yang baru bergabung nih ya. Ikhfa di sini. Wa min syarri
ya. Wa min syarri. Oke. Nah, ini dia ya. Perhatikan ditahan sekali lagi 2 harokat di huruf nunnya. Wa min syarri, wa min syarrin. Ada 2 huruf tasydid, oh 3 malah ya. Ada 3 huruf tasydid nanti ya, pada kalimat ini. Nah, di sini ya. Setelah kita mendengungkan kalimat wa min syarri, perhatikan di sini ada 3 huruf tasydid yang merendeng-rendeng nih. Jadi yang pertama, rin, naf. Ah, ini banyak yang kelewat nih ya. Rin, naf. Ya, oke. Saya perlebar areanya supaya kita fokus di ketiga huruf ini ya. Wa min, oke. Wa minnya mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini dia ya. Wa min syarrin naffa syarrin naffa. Saya ulangi. Syarrin naffa syarrin naffa. Ya, boleh juga kalau mau dicangkok di gunanya silakan saja ya. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Kan, baik ya. Jadi syarri sama seperti ayat yang sebelumnya di atas itu dia dibacanya tarqiq ya. Dia dibacanya tipis, tidak syarri tapi syarri. Nah, ri-nya di sini ada idgham syamsiyah. Idgham syamsiyah itu ditasydidkan dari ri-nya masuk ke alif lam syamsiyah di sini ya. Syarrin, nabernya dia harus kerasa, apalagi di sini gunnah musyaddadah nih ya. Gunnah musyaddadah dia harus ditahan selama 2 ketuk. Syarrin, nah, syarrin naf, syarrin naffa. Ya, baik. Saya baca secara utuh di ayat yang keempat ini. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Ah, di ujungnya juga qalqalahnya huruf istifal ya. 'Uqad biasa bunyi ya. Saya ulang sekali lagi. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Ya, baik. Nah, ayat yang terakhir, sama lagi ketemu dengan ikhfa ya, ketemu dengan ikhfa. Oke. Nah, pada kalimat wa min syarri ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Hasidin idza hasad. Oke, hasidin. Kita bergerak di hasidin. Wa min syarri tadi sudah diulang-ulang ya. Hasidin. Bedakan bunyi haknya dengan bunyi ha. Jangan hasidin, tapi hasidin. Ini sudah jadi bahasa Indonesia ya. Hasud. Nah, hanya sayangnya kalau dalam bahasa kita itu jadi hasud. Harusnya ha. Hasud ya hasidin. Hasid. Hasidin dari mana keluarnya? Dari tengah tenggorokan. Nah, gitu ya. Jadi kata hasidin ini keluarnya dari tengah tenggorokan. Hasidin ya, tidak hasidin tapi hasidin. Dia lembut ya ringan. Ha, hi, hu. Hana, hauna, huna, haina, hina, hahna, 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 hah. Pernah ada yang komen, seperti hak yang pedas katanya gitu ya. Kalau orang makan cabe, makan cengek, makan cili, terlampau pedas dia jadi hah, gitu ya. Jadi ha, hana, hauna, huna, haina, hina, hahna. Hana, hauna, huna, haina, hina, hah, hah, hahna, ar-Rahman. Kalau sukun dia mengalir tuh.
Ar-Rahman. Tidak Ar-Rahman. Ya, dia dibaca mengalir tuh. Hasidin idza hasad. Hasidin idza hasad. Nah, hasidin hasad. Hasidin idza hasad di sini ya. Baik. Hasidin idza hasad. Nah, qalqalahnya biasa tuh istifal ya. Hasidin idza hasad. Baik. Sekarang teman-teman saya ingin contohkan secara utuh ya untuk surat Al-Falaqnya. Sebelum nanti kita bahas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya ya. Oke, baik. Oke, kita coba tunjukkan. Nah, dari sini ya. Alright. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik. Itu contoh bacaannya di surah Al-Falaq ya. Mudah-mudahan sedikit banyak membantu kamu ya sahabat Al-Qur'an ya yang ingin menyempurnakan Al-Mu'awwidzatain. Ya, jadi surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas itu punya julukan Al-Mu'awwidzatain. Jadi kalau disebut Al-Mu'awwidzatain itu benak kita langsung tertuju kepada apa namanya surat Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Ada juga 2 surah yang lain ya, yang juga punya sebutan yang mirip seperti Al-Mu'awwidzatain. Aduh, ada yang tahu nggak ya? Ada 2 surah kalau Al-Mu'awwidzatain itu di ujung, nanti ada yang 2 surah di awal itu juga punya julukan 2 surah yang titik-titik, gitu ya. Surat Al-Baqarah dan juga surah Al-Imran. Ya kalau Al-Falaq dengan An-Nas itu julukannya Al-Mu'awwidzatain, kalau Al-Baqarah dengan Ali Imran itu Az-Zahrawain. Az-Zahrawain ya, dari kata Az-Zahra. Oke, apa itu artinya Az-Zahra? Nah, maka, eee, Az-Zahrawain itu berarti 2 Zahra. Gitu ya. Tinggal dicari apa itu artinya Zahra ya. Oke baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita coba, baca pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar ya. Baik. Oleh sebab itu teman-teman yang belum nulis pertanyaan, kalau ada pertanyaan, kalau enggak sih enggak apa-apa ya, enggak mesti gitu ya. Kalau ada pertanyaan ya, baik. Sambil menunggu teman-teman menulis pertanyaan, nah ini ya. Jadi ada yang bertanya kepada saya, ada yang DM juga bahkan gitu ya. Itu Ustadz, kalau Quran yang biasa dipakai Ustadz pada saat live itu Quran apa sih katanya. Nah, ini teman-teman ini Qurannya adalah Quran Duo Arabik Latin ya. Ini Duo Arabik Latin ini sekali lagi, ini adalah Al-Quran yang saya susun sendiri. Nah gitu ya. Nah ini makanya saya punya masternya 30 juz ya. Kalau orang lain nggak punya ya. Oke ya, jadi, saya gunakan untuk mengajar ya. Oke, nah ini ada juz 30 ya. Baik. Jadi kalau teman-teman penasaran ya, nah ini Al-Quran Duo Arabic Latin ini memang dedicated untuk teman-teman yang belajar dari dasar ya, dari zero bahkan, gitu ya. Nah ini halaman copyright-nya nih teman-teman ya. Jadi diterbitkan oleh Amazing Quran Indonesia ya, bekerja sama juga dengan Al-Quran Al-Qosbah. Nah, ini jajaran redaksinya teman-teman boleh lihat ya. Ini saya sendiri gitu, jadi nggak perlu sungkan ya. Ini memang saya sendiri ya, materi juga semuanya, saya, yang bertanggung jawab. Ini dia ya. Baik, dibantu oleh sahabat Al-Quran saya juga, Ustadz Ahmad Fauzi Ridwan ya, dan juga, teman-teman tim di Amazing Quran. Gitu ya. Jadi Al-Quran ini sekali lagi untuk membantu teman-teman yang belajar tahsin dan juga yang belajar dari dasar. Jadi kalau ada yang belum bisa baca Al-Quran, belum, lulus ya, huruf-huruf hijaiyahnya, tapi udah kadung pengen banget baca Al-Quran, nah itu boleh disarankan pakai Al-Quran ini ya, Al-Quran Dua Arabic Latin.